Seperti apa sih Anda melihat korelasi antara gugatan Pilpres ke MK ini dan juga kaitannya dengan dampak bagi IHSG dan juga pergerakan nilai tukar rupiah? Baik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Handaka, sepanjang gugatan-gugatan itu adanya di jalur hukum dan dilakukan dengan tertib, tentu hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlangsungan dunia usaha ya. Dan juga kalau kita melihat historis selama ini, baik itu Pilpres ataupun Pilkada, semua gugatan yang terjadi itu tidak pernah ada yang berhasil ya, oleh karena memang syarat dari gugatan itu untuk membatalkan suatu pilkada atau pilpres itu sangat sulit ya, sangat dibutuhkan bukti-bukti yang sangat besar begitu ya. Jadi market juga melihatnya bahwa ini sesuatu yang memang harusnya bisa berjalan dengan baik ya. Gugatan-gugatan itu adalah dinamika dari demokrasi yang memang harus terjadi, tetapi seharusnya tidak terlalu mempengaruhi dari hasil Pilpres ini, begitu, Mbak. Oke, jadi memang selama masih dalam koridor hukum dan juga masih dalam keadaan kondisi yang stabil, tidak akan mempengaruhi signifikan bagi pasar keuangan tanah air. Saya akan kembali ke Pak Handaka. Pak Handaka, kalau misalkan kita lihat nih dari segi ketegangan politik pasca pemilu yang mungkin saja terjadi gitu, worst case-nya atau mungkin langkah-langkah apa yang menjadi mitigasi bagi para pengusaha untuk mengatasi hal-hal ini, Pak? Ya, kami nggak berharap ketegangan ini berlanjut karena kami tahu dengan semangat dari semua para leader kita, para pemimpin kita bahwa mereka ingin adanya juga persatuan ya. Jadi ini yang para pengusaha sekarang harapkan agar memang terjadi satunya penyatuan dan mari masing-masing sudah mulai memikirkan untuk growth-nya negara kita. Karena tentunya negara lain di dalam persaingan lebih ingin melihat Indonesia yang berada di bawah. Tapi persaingan yang antar negara ini benar-benar terjadi. Jadi seperti saya kembali tadi, pertumbuhan ekonomi didrive oleh konsumsi domestik. Konsumsi domestik adalah makanan dan pakaian. Di makanan kita udah kuat, nah di pakaian kita gimana? Dan kalau kita lihat, bukan persaingan antara produk lokal dan produk luar negeri, tetapi antara kita semua dengan produk yang masuk secara ilegal. Bagaimana sulitnya menghalangi ilegal ini sampai saya terpikir usulan kepada pemerintahan yang baru. Bagaimana kalau prestasi BNN, Badan Narkotika Nasional, ini kita copy kepada perdagangan. Kenapa? Kalau dilihat jalur narkoba siapa yang tahu? Tapi mereka dengan sangat lihai, dengan sangat jeli dan persiapan yang sangat bagus, bisa terus menangkap itu narkoba di mana-mana. Sama seperti produk ilegal diri. Ya, itu jalurnya kita nggak tahu. Lah ini sama aja. Kalau jalurnya legal, lewat pelabuhan tentu akan diseleksi. Apakah ada label berbahasa Indonesia, apakah ada SNI, dan lain-lain. Tapi kalau ini nggak tahu lewat mana, mungkin lewat pelabuhan tikus atau gimana kita nggak tahu. Ya kita bikin aja BNN, tinggal ngopi kok. Ya, jadi itu yang saya inginkan agar apa? Agar benar-benar ini terjadi sinergi karena kelengkapan produk kita akan menarik wisata belanja bukan hanya untuk wisata dari luar negeri, tetapi masyarakat kita tidak berbelanja ke Singapura, ke Malaysia. Kenapa? Karena itu membuang devisa loh. Untuk tinggal di hotel, untuk makan di sana. Ya, kemarin Taylor Swift kan juga banyak sekali masyarakat Indonesia ke sana, penerbangan ke Singapura juga full, tiket hotel mahal. Dan itu semua yang harus kita antisipasi. Tapi saya yakin pemerintahan Pak Prabowo ini akan dilengkapi dengan tim yang lebih lebih smart, lebih punya teknis untuk bisa mengatasi hal ini. Karena ini udah sekian tahun dan terlihat bahwa saat ini Pak Presiden ada statement apa?
kadang-kadang implementasi di bawah berbeda. Pak Presiden bilang itu banyak barang impor di pasar-pasar tradisional, berarti di Tanah Abang, dimanapun lah ya kita bisa sebut, memang banyak barang impor. Artinya menjadi PR ini nanti postur tim-timnya siapa aja nih Pak untuk bisa betul-betul menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Presiden ataupun Wakil Presiden. Saya kan ke Pak Markam. Pak Markam, seperti apa sih ekspektasi pasar terhadap pemerintahan berikutnya, terutama terkait dengan postur kabinet baru berikutnya dan juga tentunya tim-tim yang dikatakan tadi Pak Handaka harusnya lebih smart begitu Pak? Ya baik, mungkin saya akan lebih konsentrasi kepada bidang equine ya, karena market biasanya akan melihat menteri-menteri yang terkait dengan masalah-masalah ekonomi, seperti Menteri Keuangan dan sebagainya. Nah, ini yang diharapkan tentunya adalah mereka-mereka yang profesional di bidangnya, bukan dari partai politik dan seterusnya ya. Tetapi memang betul-betul orang-orang profesional yang mengerti dan paham akan kondisi market, akan kondisi ekonomi, sehingga bisa sungguh-sungguh menata ekonomi kita dengan sangat baik gitu ya. Ya kata kuncinya kalau menurut saya adalah profesionalisme dalam hal ini ya, Mbak. Oke, beberapa waktu lalu kan sebenarnya sudah sempat ada beberapa nama yang keluar di bursa Menteri Keuangan. Nah, apakah nama-nama yang sebelumnya sudah sempat tercuat ini juga sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar, Pak Markam? Ya, kalau nama-nama yang sempat beredar itu saya rasa adalah mereka-mereka yang memang profesional di bidangnya ya. Harusnya itu cukup positif di market ya. Oke, kalau dari Pak Handaka, mungkin yang lebih terkait adalah Menteri Perdagangan. Sosok Menteri Perdagangan seperti apa sih Pak yang diharapkan ke depannya ini sesuai dengan harapan para pengusaha? Ya kami mengharap dengan perdagangan ini akan lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi dukungan terhadap perdagangan dan jangan sensitif terhadap impor yang memang kita perlukan ya, itu tentunya akan sangat mendukung para pengusaha. Karena apa? Karena kalau barang yang dibutuhkan untuk suatu proses ini terkendala, tentu satu masalah. Kedua, even though barang konsumsi, kalau itu menyangkut bukan generik ya, kalau generik umum kita bisa produksi sendiri. Tapi kalau udah nyangkut hak kekayaan intelektual seperti merek, seperti yang lain, itu akan sulit dipenuhi. Jadi memang harus terkait dengan pemilik merek. Itu secara hukum udah diketahui. Jadi kami mengharapkan Menteri Perdagangan adalah yang sangat mengerti detail dan berani mengeksekusi walaupun itu tidak populis, namun adalah untuk kebutuhan negara kita dan sesuai dengan strategi untuk menjadikan kita negara sebagai tujuan wisata belanja dunia.